Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sekali Mati Tetapi Berarti, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta diakon Santo Laurentius. Dia termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II, dia ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja. Kepada Sri Paus, Laurentius berkata bahwa ia akan menyertai beliau kemana saja beliau akan pergi. Tetapi Paus mengatakan ini, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau, 3 hari lagi, engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Dan benar, 3 hari kemudian, Laurentius dimartir dengan cara dibakar hidup-hidup. Santo Agustinus menulis bahwa orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kemartiran Laurentius menguatkan iman umat yang taat kepada Sri Paus dan kepada Kristus. Banyak orang menjadi percaya dan dibaptis setelah kematiannya. Maka genaplah apa yang difirmankan Tuhan Yesus hari ini. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari terkasih, menarik apa yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus yang diambil dari dunia pertanian. Mungkin sulit membayangkan biji gandum, tetapi tidaklah sulit membayangkan kalau yang ditanam itu biji padi. Dari padi yang ditanam akan dihasilkan bulir-bulir yang banyak dan bernas, siap dipanen dan dapat memberikan makanan untuk kehidupan manusia. Satu gambaran tentang bertumbuhnya iman pada masa-masa terbentuknya gereja perdana, di mana para pengikut Tuhan Yesus dikejar, ditangkap dan dianiaya. Bahkan ada yang dibunuh. Santo Stefanus dicatat oleh kitab suci sebagai martir yang mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit dari mati. Pada saat ia menghembuskan nafasnya, Saulus ada di tempat itu. Saudara-saudari terkasih, Santo Laurentius, diakon dan martir. Keteguhan hatinya dan kesetiaannya pada imannya, itulah yang memampukan dia untuk bertahan dalam penderitaan dan penganiayaan. Itu dikatakan kepada para algojo yang memanggangnya hidup-hidup. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan sebagai seorang ksatria dan martir Kristus. Kegigihan seorang martir muda Laurentius sulit dibayangkan dan mungkin terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun ia bertahan sampai akhir dan menyerahkan nyawanya seperti Tuhan Yesus ketika beliau disalibkan dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Laurentius membawa kita pada peristiwa salib Tuhan yang menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga.
Saudara-saudari terkasih, pesta Santo Laurentius, diakon dan martir ini tidak hanya dikenang sebagai heroisme iman sebagai pengikut Tuhan Yesus, melainkan sebagai pengingat dan pemberi inspirasi atas perlunya setia pada iman yang kita terima dari Tuhan sendiri melalui Gereja Kudus. Seorang pengikut Tuhan Yesus janganlah pribadi asal-asalan atau ikut-ikutan menjadi murid Tuhan. Mungkin saja ketika menjadi Kristen, kita dihantar oleh orang tua kita yang sudah lebih dahulu percaya pada Kristus, atau karena kesaksian seseorang Kristen yang mempesonakan kita. Namun selanjutnya, iman itu harus dihidupi dan dijalani secara pribadi. Aku percaya memang karena kesaksian gereja, namun aku sekarang memastikan bahwa bagiku, Kristus adalah juru selamat pribadiku, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya dari aku. Tidak seorang pun dapat menukar iman itu dengan yang bukan Tuhan Yesus. Aku tidak meletakkan imanku karena jabatan. Aku tidak akan meletakkan imanku karena seorang wanita atau seorang pria. Aku tidak akan meletakkan imanku karena harta atau kekayaan. Jadi kita harus memiliki prinsip dan memiliki sikap yang tegas tentang iman kita. Kalaupun harus mati, kematianku tidaklah sia-sia, menghasilkan buah-buah rohani. Sekali mati, tetapi tetap berarti. Kematian seorang martir bukanlah kesia-siaan, tetapi menghasilkan buah untuk kehidupan. Apakah aku sudah berusaha untuk menjaga imanku dan berjanji mempertahankannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, pesta Santo Laurentius sungguh membuka hati kami untuk ingat dan setia pada janji baptis kami. Kami akan berusaha setia kepada Tuhan Yesus yang telah menderita dan wafat untuk kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk setia kepada Putra-Mu, sebab Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.